Mungkin kalau kita ngomongin Yamaha, akan ada dua persepsi yang terbangun di benak kita, yaitu motor dan alat musik. Tetapi tahu nggak sih kalau Yamaha itu juga memproduksi barang lainnya, seperti peralatan golf, alat-alat medis, mesin mobil, jet ski, mobil pembersih salju, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terus gimana itu ceritanya kok Yamaha bisa sukses di banyak industri yang berbeda? Apa rahasianya? Bagaimana ia memulai semuanya? Siapa sih Yamaha itu? Nah, daripada penasaran, mari kita mulai langsung aja ceritanya. Ia memulai usahanya sebagai penjual dan tenaga reparasi jam tangan. Tapi karena sepi, ia pun memulai pekerjaan lainnya, yaitu sebagai tenaga servis peralatan medis. Pekerjaan yang membawanya ke banyak kota di Jepang. Pada suatu waktu, ia pindah ke Hamamatsu, sebuah kota kecil yang tidak memiliki fasilitas apa-apa. Ada rumah sakit yang butuh tenaga servis peralatan medis di sana. Suatu hari pada tanggal 15 Juli tahun 1887, ada seorang kepala sekolah dari SD Jinjo di Hamamatsu yang menemui Torakusu Yamaha. Ia mengatakan bahwa di sekolahnya, ia memiliki peralatan musik organ yang rusak. Organ yang dimaksud adalah peralatan musik seperti piano tapi berbunyi dengan menggunakan tekanan udara. Saat mendengar itu, Torakusu Yamaha tentu heran kan? Loh, Pak, saya itu tidak bisa memperbaiki alat musik loh. Iya, saya tahu, kata Pak Kepala Sekolah. Tapi di Hamamatsu ini, tenaga servis alat musik itu tidak ada loh. Kamu tahu sendiri ini kota kecil, tidak ada fasilitas apa-apa di sini. Coba deh kamu lihat dulu. Lagi pula, kamu kan biasa memperbaiki barang-barang kan? Pak Kepala Sekolah memaksa. Akhirnya karena terus didesak, Torakusu Yamaha pun bersedia. Agak aneh juga sih sebenarnya. Jangankan memperbaiki alat musik organ, melihat saja ia itu belum pernah loh. Ini kok tiba-tiba diminta untuk memperbaiki. Tapi ya enggak apa-apalah, demi alasan untuk membantu. Keesokan harinya Torakusu Yamaha hadir di SD Jinjo. Banyak sekali anak-anak yang belajar di sana. Halo tuan, halo tuan. Anak-anak ramai sekali menyambutnya, tampak gembira sekali. Pak Kepala Sekolah lalu memperlihatkan organ itu ke Torakusu Yamaha. Ia bilang, ini loh organ yang rusak. Kalau mau beli lagi, sekolah tidak sanggup. Harganya sangat mahal. Berapa Pak harganya kalau saya boleh tahu? Tanya Torakusu Yamaha penasaran. Harganya bisa digunakan untuk membeli setidaknya 900 kg beras. Hah? Torakusu Yamaha kaget kan? Mahal sekali. Dan saking berharganya benda itu, anak-anak SD di sana itu jarang diizinkan untuk memainkannya. Padahal anak-anak itu tentu saja sangat ingin memainkannya kan? Dan gara-gara itu anak-anak pun menjadi sedih. Setelah memeriksa organ itu, Torakusu Yamaha pun dengan cepat bisa menemukan apa yang salah dari instrumen itu. Pak Kepala Sekolah itu sampai dibuatnya heran. Loh, katanya kamu belum pernah memperbaiki alat musik. Torakusu Yamaha mengatakan, saat membongkar organ itu memeriksa sistemnya, ia segera paham karena dulu ia kan pernah memperbaiki jam tangan yang mesinnya kecil-kecil dan rumit kan. Jadi waktu melihat organ itu yang memiliki mesin-mesin juga, ia kayak, oh begini toh. Dan keterkejutan Pak Kepala Sekolah tidak berhenti di situ saja. Karena Torakusu Yamaha lalu mengatakan sesuatu yang mengagetkan. Ia bilang, Pak, kayaknya aku bisa dah membuat organ ini. Hah? Pak Kepala Sekolah tentu saja kaget mendengarnya. Waktu dia meminta Torakusu Yamaha ke SD Jinjo kan sebetulnya hanya untuk memperbaiki alat musiknya saja kan. Tapi ini si Torakusu Yamaha malah bilang bahwa dia itu bisa membuat organ itu sendiri. Pak Kepala Sekolah sebetulnya ragu sih. Entah itu karena Torakusu Yamaha benar-benar bisa, atau jangan-jangan karena dia kelewat pede aja tuh, kayak mau menyembuhkan diri gitu. Tapi akhirnya Pak Kepala Sekolah mengizinkan Torakusu Yamaha untuk membawa organ itu. Lagian juga organ itu sudah rusak kan, dibiarin di sekolah juga tidak akan merubah apa-apa. Nah, sebenarnya ada alasan yang mendorong Yamaha untuk mau membuat organ itu sendiri. Alasan yang menurutku sangat epik teman-teman. Karena ketika Torakusu Yamaha mendengar bahwa organ itu harganya sangat mahal, dan ia tahu bahwa organ itu dibeli dari luar negeri alias barang impor, jiwanya sebagai keturunan samurai itu langsung meluap-luap. Oh ya, ini sebagai informasi ya, bahwa Torakusu Yamaha itu adalah keturunan samurai. Dan sebagai seorang samurai, ia memiliki semangat Bushido, semangat merasa harus berguna bagi nusa dan bangsa Jepang. Dulu ayahnya sering bercerita tentang kisah-kisah ksatria samurai Jepang dan bagaimana mereka berguna bagi bangsanya.
Jadi saat Torakusu Yamaha melihat kesempatan, ia bisa membuat organ sendiri sehingga negaranya tidak perlu impor. Langsung aja tuh, semangat Bushido-nya meluap-luap, kepingin berguna bagi bangsanya. Ia berpikir, jika kita tidak memulai memproduksi barang untuk kita sendiri, maka Jepang akan terus mengimpor alat musik nan mahal tersebut. Impor terus. Hebat luar biasa ya. Nggak heran deh kalau Jepang itu bisa menjadi negara yang maju. Ya karena anak bangsanya punya harga diri yang tinggi untuk kemajuan negerinya. Gak suka protes, mengeluh, mencibir pemerintah, nyalain orang. Pokoknya aku bisa apa, ya aku akan melakukannya untuk negeriku. Untuk barang impor mungkin bagi orang lain senang menggunakannya ya. Bangga gitu. Ini loh, aku pakai barang impor. Merasa kaya, merasa lebih hebat dari teman-temannya. Tapi bagi Torakusu Yamaha, barang impor itu kayak bentuk pelecehan terhadap kemampuan anak bangsa untuk bisa membuat produk yang bermutu. Kayak kita nggak bisa bikin aja. Kemudian Torakusu Yamaha pun mulai membuat peralatan musik organ itu sendiri. Lalu apakah pada akhirnya ia bisa membuat organ itu? Apakah kepercayaan diri Torakusu Yamaha yang merasa bahwa ia bisa membuat organ itu berhasil sesuai harapan? Kalau untuk selesai, iya. Tapi sesuai harapan? Tidak ternyata. Begini ceritanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu mengerjakan organ itu, Torakusu Yamaha pun menyerahkan dengan percaya diri kepada Pak Kepala Sekolah kan? Pak Kepala Sekolah tentu senang dong. Organ yang ia tunggu-tunggu akhirnya selesai. Ia bisa main musik lagi kan? Tapi setelah dicoba suaranya itu tidak enak. Nadanya sumbang. Loh, apa ini? Kenapa suaranya kok aneh gini ya? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Torakusu Yamaha kaget kan? Organnya ini suaranya kok jadi nggak bener gini sih? Wajah Pak Kepala Sekolah jadi cemberut. Torakusu Yamaha tidak menduga hal itu terjadi. Ia tidak sadar telah membuat kesalahan. Ia tidak tahu kalau nada pada sebuah alat musik itu harus tepat, harus perfect. Jadi kayak do, re, mi, fa, sol-nya itu loh. Itu tuh harus benar-benar tepat. Nadanya tidak bisa dikira-kira hanya dengan mengandalkan daun telinga dan perasaannya saja, seperti yang ia lakukan. Ya maklum saja sih ya, namanya juga dibuat dengan semangat membara yang berapi-api gitu kan. Jadinya untuk aturan musik dasar tidak diperhitungkan. Lalu Pak Kepala Sekolah menyarankan Yamaha untuk belajar musik. Kamu kayaknya lebih baik belajar musik dulu deh. Membuat organ itu tidak sesederhana yang kamu pikir loh. Ada banyak ilmu-ilmu yang mesti kamu ketahui. Lalu didorong keinginan kuat untuk bisa membuat organ yang baik, Yamaha pun belajar dasar instrumen musik. Ia datang ke orang yang paham musik, belajar lewat buku-buku di perpustakaan, mencoba menemukan teknik yang pas agar bisa menghasilkan nada yang sempurna. Ya segala usaha ia lakukan agar bisa membuat organ menjadi lebih baik. Fokus belajar. Dan karena ia sadar, untuk mensel organ tidak bisa mengandalkan telinga sambil lalu saja, ia pun membeli garpu tala, sebuah alat yang bisa menghasilkan nada dengan tepat. Dan kemudian dengan alat tersebut, Torakusu Yamaha mencocokkan nada untuk organnya. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan perbaikan organ itu pun selesai. Torakusu Yamaha muncul dengan hasil jadi organ keduanya di SD Jinju. Pak Kepala Sekolah yang melihat Torakusu Yamaha ragu sih bahwa organnya itu bisa bekerja dengan baik. Ya mulai sadar lah, karena memang Torakusu Yamaha itu kan bukan spesialis perbaikan organ kan, apalagi pembuat. Jadinya kalau organ yang sekarang ini hasilnya tidak baik pun, ya bakalan merasa maklum lah. Salahnya juga sih kenapa kok perbaikan organ diserahkan kepada orang yang memperbaiki alat-alat kesehatan. Tapi saat organ itu dicoba, jemarinya memencet touch organ, Pak Kepala Sekolah itu sangat terkejut. Loh, kok suaranya tidak sumbang ya? Bagus banget ini malah. Yang awalnya ia cemberut, wajahnya jadi sumringah tersenyum lebar. Anak-anak SD yang tahu organnya sudah kembali normal langsung ikut berkerumun. Mereka berebutan hendak memainkannya. Aku mau main, aku mau main, aku mau main dong. Pak Kepala Sekolah melarang. Hei, jangan. Anak-anak ini barang mahal loh. Jangan main-main. Nanti rusak lagi. Aduh, jangan. Tapi Torakusu Yamaha mengatakan bahwa selain organ yang ia buat ini kuat, biaya pembuatannya juga murah. Jauh lebih murah daripada organ impor yang mahalnya senilai 900 kg beras itu. Anak-anak pun diizinkan memainkan organ itu. Semuanya akhirnya senang, ceria, bernyanyi-nyanyi.
tidak perlu lagi cemas yang berlebihan. Nah, akibat momen itulah Torakusu Yamaha melihat sebuah peluang yang bagus, yaitu membuat alat musik organ sendiri dan menjualnya untuk rakyat Jepang dengan harga yang lebih murah dan tidak perlu impor lagi. Ia pun membuat perusahaan Yamaha, cikal bakal perusahaan Yamaha yang besar sekarang ini. Logonya adalah gambar 3 garpu tala yang saling silang, karena dengan alat itulah Torakusu Yamaha selama 4 bulan belajar secara penuh untuk menyempurnakan nada untuk organnya. Sebagai pengingat dan agar perusahaannya memiliki ruh agar selalu berjuang, maka ia gunakan garpu tala itu sebagai gambar untuk logonya. Ya guys, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Terima kasih.